Ya, yang lalu kita sudah belajar Injil Yohanes pasal 1 sampai 12. Sekarang kita lanjut Injil Yohanes pasal 13 sampai dengan 21. Bacaan Alkitabnya ada 3 bagian yang akan kita baca. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Nanti saya minta Cisyucen ya bacakan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 Cisyucen. Kemudian 21 sampai 35 saya minta tolong untuk Cirita bacakan 21 sampai 35, lalu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 Cigyokcu nanti ya yang bacakan. Alkitabnya kita baca agak panjang ya supaya mengenal lebih jauh bagian-bagian yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya. Mulain ya. Ya. Injil Yohanes 13 1 sampai 5. 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, sedemikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sudah. Kemudian Yohanes 13 21 sampai 35 saya minta Cirita ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya, kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di sebelah, ini ketutup, nanti saya baca dari sini ya ayat 25-nya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Sekarang ayat 29 ya. Ya. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." 33 ya, ini harus lihat di sini semua ketutup di situ. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang ini harus lihat di sini ketutup.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, kemudian Cik Yokcu silahkan. Terima kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, terima kasih Cik Yokcu. Nah, Rasul Yohanes ini ya terkenal dengan Rasul Kasih. Padahal sebelumnya itu Rasul Yohanes terkenal dengan sebutan anak-anak buruh. Ya, Yohanes dengan saudaranya Yakobus itu sama Tuhan Yesus dikasih gelar anak-anak buruh. Pertama itu karena mereka pernah marah ya di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Pada waktu mereka memasuki suatu daerah Samaria mau menuju Yerusalem menjelang penyalipan Tuhan gitu ya. Ternyata di satu desa di daerah Samaria ini menolak untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke desa itu agar bisa lewat menuju Yerusalem. Nah, saat itu Rasul Yohanes dengan saudaranya Yakobus itu marah dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, apakah kita perlu memanggil api dari langit untuk membakar desa itu gitu ya. Karena Rasul Yohanes sangat tahu jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah ya, pencipta langit dan bumi. Jadi bisa memanggil api untuk membakar desa itu. Pencipta ditolak gitu ya untuk melewati bumi yang dia ciptakan. Nah, jadi pada waktu itulah dikasih gelar anak-anak buruh. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini juga antisipasi dari Tuhan Yesus, sama seperti Petrus yang artinya batu kecil, kemudian karena pada akhir hidupnya itu akan dipakai menjadi rasul besar, maka dikasih nama Petra, batu besar, ya, batu karang yang besar. Nah, Rasul Yohanes juga termasuk salah satu rasul di antara 12 rasul yang dipakai cukup besar gitu ya, selain Rasul Petrus. Jadi orang kedua besar yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada akhir pelayanan hidupnya. Dia menulis 5 buku ya. Jadi untuk itulah dia disebutnya anak-anak buruh, supaya dia di akhir hidupnya itu akan dipakai untuk membawa api yang menggelorakan Injil kasih gitu ya. Jadi Tuhan bisa memakai kelemahan kita, emosi kita yang tadinya negatif diubah menjadi emosi yang positif ya. Pada kitab-kitabnya ini Yohanes yang menerima kelimpahan kasih dari Tuhan, dia merasa dirinya sebagai murid yang paling dikasihi. Biasa orang yang penuh kasih, rasa dikasihinya itu penuh, dia juga bisa menularkan ya, membagikan kasihnya kepada orang lain. Jadi Rasul Yohanes yang merasa paling dikasihi Tuhan, kalau kita lihat gambar perjamuan kudus, maka yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus dan istilahnya kelihatan seperti manja gitu ya, itu adalah Rasul Yohanes. Dia memang rasul yang paling kecil usianya di antara ke-12 murid yang lain. Dan ada tafsiran juga yang mengatakan mungkin dia itu sepupuan sama Tuhan Yesus. Jadi ibunya Salomo itu adalah, ada yang menafsirkan sebagai saudara dari Maria ya, adik kakak dengan Maria. Nah, Rasul Yohanes ini akhirnya menjadi rasul kasih, rasul yang tadinya penuh emosi, mudah marah gitu ya, menjadi rasul kasih. Kitab-kitabnya itu menceritakan tentang kasih Allah dan menasihati untuk jemaat orang percaya itu saling mengasihi. Dia berasal dari tadinya itu murid Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian pada waktu dia melihat Tuhan Yesus, dan Yohanes juga tahu Tuhan Yesus itu lebih besar daripada dia, setiap orang harus mendengarkan dia karena dia anak Allah,
Maka Yohanes akhirnya mengikut Tuhan Yesus dengan saudaranya Yakobus ya. Mereka itu anak nelayan tapi bukan nelayan miskin. Bapaknya Zebedeus itu nelayan yang kaya yang punya kapal sendiri dan ibunya Salom ya. Nah, ibunya Salom pun akhirnya sama ya, melayani Tuhan, bahkan juga hadir pada waktu Tuhan disalibkan dan pada waktu ke kubur Tuhan pun dia ikut gitu ya. Dia termasuk salah satu murid yang paling dekat dan dikasihi Tuhan Yesus, kemudian menulis 5 kitab perjanjian baru, itu salah ya, Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 surat Yohanes, dan yang terakhir Wahyu. Nah, ini ada keterangan dari Wikipedia ya, kelanjutan dari kehidupan Rasul Yohanes ini ya. Dia lahir di Bethsaida, kemudian wafatnya di usia sekitar 100-an ya, 101, jadi umurnya 90 tahun. Satu-satunya rasul yang meninggalnya itu nggak mati syahid. Rasul yang lain itu semua meninggalnya itu mati syahid, penganiayaan ya. Tetapi Rasul Yohanes meninggal sampai suntuk usianya seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, di akhir dia sebelum Tuhan sesudah Tuhan bangkit dan sebelum naik ke surga ya, dia katakan bahwa Rasul Yohanes itu satu-satunya yang tidak akan meninggal karena mati syahid gitu. Dia pernah dimasukkan dalam kuali penggorengan ya, dia pernah istilahnya digoreng gitu ya pakai minyak yang panas, tetapi karena Tuhan masih punya maksud untuk dia menuliskan kitab Wahyu, jadi dia hidup. Jadi dalam perjalanan akhir hidup pelayanannya pun dia banyak mengalami bahaya gitu ya. Ada tafsiran yang mengatakan dia pernah mau melakukan misi, tetapi kemudian kapalnya itu dihantam badai ombak, hanya dia yang tenggelam, tetapi kemudian dia bisa selamat ke darat gitu pada dihantar oleh air laut dan lain sebagainya. Itu sih kisah-kisah yang memang nggak ada di Alkitab, tapi ada yang mengatakan demikian. Jadi dia akhirnya meninggal dengan normal gitu ya sampai usia tua di pulau di Efesus gitu ya. Nah, ini salah satu gambaran apa sebenarnya yang dia tulis gitu ya. Sebagaimana kita tahu tujuan dia menulis Injil Yohanes itu adalah supaya yang bacanya kamu gitu ya, siapa saja yang membaca Injil ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, agar memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi dia ingin supaya setiap orang itu boleh percaya Yesus itu Mesias, anak Allah. Jadi dia manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Yohanes adalah saksi. Dia murid yang paling dikasihi, dia menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan pegawai Yairus, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam wajah kemuliaan di atas gunung, bertemu dengan Musa dan Elia, kemudian bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kemudian bagaimana Tuhan bangkit. Jadi dia betul-betul menyaksikan dari dekat pada waktu Tuhan disalib pun, dialah yang ada di dekat salib Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menitipkan ibunya. Ya, jadi kononnya ibunya Maria pun akhirnya pada masa tuanya sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib itu hidup bersama dengan Rasul Yohanes ya, dirawat oleh Rasul Yohanes. Nah, jadi dia menulis bagian pendahuluan, kemudian bagaimana pasal 2 sampai 10 itu tanda-tanda mujizat dan pertentangan mengenai kemesiasan Tuhan Yesus ya. Di Injil Yohanes itu bukti-bukti kemesiasan Tuhan Yesus sudah jelas, tetapi kita lihat masih banyak yang menolak, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya, menolak, mereka tetap tidak percaya Yesus itu Mesias. Lalu pasal 11-12 itu dibuktikan ya kemesiasan Tuhan dengan dia sanggup mengalahkan maut gitu ya, kebangkitan Lazarus. Lalu pasal 13-17 bagaimana Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan dan ajaran-ajaran terakhirnya ya sebelum dia disalibkan. Pasal 18-20 di sana diceritakan kematian dan kebangkitan Tuhan, dan pasal 21 kita tahu ya bagaimana Tuhan memanggil kembali murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Simon Petrus dan lain sebagainya. Semua harus didasarkan pada kasih untuk kembali melayani Tuhan gitu ya. Jadi
Kita tahu Yohanes 3 ayat 16 pun ya, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan jelas, Rasul Yohanes yang sudah merasakan kelimpahan kasih Allah dalam hatinya, memberitakan Injil kasih, lalu kemudian juga setiap murid-muridnya juga akhirnya kembali melayani dan menjadi pengikut Kristus karena dasar mengasihi Tuhan. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian kita tadi juga baca ya di dalam surat Yohanes, dia juga menasehati bahwa marilah kita saling mengasihi gitu ya. Marilah kita saling mengasihi karena Allah itu kasih. Jadi ini adalah rasul kasih dan dia memberitakan Injil kasih. Kasih Allah dan kemudian kalau kita sudah meresapi kasih Allah, menerima kasih Allah, kita beroleh hidup kekal oleh karena kasih, bukan oleh karena perbuatan ya, oleh karena kasih Yesus yang menjelma jadi daging gitu. Allah yang tadinya di surga jauh, kemudian dia menjelma menjadi daging. Allah pencipta itu mau menjelma menjadi daging dan menebus dosa kita karena kasih. Dan kemudian dia mengutus murid-muridnya memberitakan kasih ini. Dan kemudian salah satu ciri juga ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu ciri daripada orang percaya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah jikalau di antara komunitas orang percaya itu ada kasih. Nah, kemudian kita lihat beberapa yang unik di dalam Injil Yohanes ya, ada 7 perkataan aku adalah aku yang membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Allah bukan manusia biasa gitu ya. Ada 7 perkataan aku adalah aku, I am that I am, sama seperti perkataan Allah Yahweh pada waktu menyatakan dirinya kepada Nabi Musa di semak belukar. Pada waktu Musa bertanya siapakah engkau? Allah mengatakan aku adalah aku. Nggak ada yang bisa disamakan dengan Allah di bumi ini karena semua ciptaan gitu ya. Nggak ada simbol-simbol yang bisa disamakan dengan Allah dari semua ciptaannya itu. Jadi dia itu adalah dia yang akan ada dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi dia pakai I am ya. Kalau M itu present tense. Jadi dia itu akan selalu ada dan tetap sama gitu. Kemudian kita lihat ya, Tuhan Yesus mengatakan aku adalah roti hidup. Kalau kita makan roti, nasi itu kan kita akan tetap mati, tapi kalau kita menerima penebusan darah dan daging Tuhan, roti hidup, kita akan hidup kekal. Aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 ya. Manusia, Adam Hawa sesudah jatuh dalam dosa, semua sudah masuk di dalam kegelapan dunia. Tidak lagi mengenal Allah pencipta. Jadi dengan datang Tuhan, maka mata rohani kita bisa celik, bisa mengenal Allah pencipta, didamaikan dengan Allah pencipta. Aku adalah pintu. Pintu surga terbuka, pintu yang membuat kita mempunyai kelimpahan hidup berkat Allah terbuka lewat Tuhan Yesus. Aku adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawa, ya bukan gembala upahan. Yohanes pasal 10. Sehingga kita akan dipimpin sampai kepada tanah air yang sesungguhnya. Bukan dunia ini rumah kita, gitu ya, tapi surga rumah kita. Aku adalah kebangkitan dan hidup, ya. Yohanes 11 ayat 25. Di dalam dunia ini, kalau tidak ada janji kebangkitan dan hidup, maka celakalah manusia. Ya, celakalah manusia buat apa gitu hidup, karena akhirnya semua manusia akan meninggal gitu ya. Kadang-kadang ini yang pertama kali membuat saya mencari Tuhan itu pada waktu saya melihat akhir hidup manusia itu meninggal dan dikubur ya. Jadi pada waktu usia kecil kelas 2 SD saya menyaksikan seorang teman mati tertembak dikubur, lalu saya pikir buat apa sih hidup manusia kalau ujung-ujungnya mati gitu. Dan akhirnya mencari sampai menemukan jawaban di dalam Tuhan Yesus ya. Ada janji pengharapan, di dalam dia ada kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hidup yang seperti zombie atau Dracula atau tuyul atau hantu pocong ya, tapi dia memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, yang penuh dengan kelimpahan dan keindahan dan kemuliaan gitu. Itu hidup yang sebenarnya yang Tuhan inginkan didapat oleh manusia. Kemudian akulah pokok anggur yang benar ya. Bangsa Israel juga mencari pokok anggur ya, dan inilah dikatakan Allah itu sebagai pokok anggur yang benar, kita ini carang-carangnya. Kalau kita nempel
pada Tuhan Yesus, maka kita pasti akan berbuah kebenaran. Nah, perkataan aku adalah aku bukan hanya sembarang ngaku, gitu ya. Semua orang kan bisa aja ngaku gitu kan, aku bos, aku apa, tapi benar enggak gitu. Nah, ini Tuhan Yesus buktikan ya, bahwa dia memang Allah. Dia bisa merubah mujizat, ini ada 7 mujizat, sebenarnya ada 8 ya, tetapi mujizat terakhir penangkapan ikan yang banyak itu sesudah Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid. Jadi ini cuma 7 yang dicatat dalam Injil Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia merubah air menjadi anggur. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, betapapun ahlinya, ya, tidak bisa merubah air menjadi anggur. Di Injil Yohanes pasal 2, lalu menyembuhkan anak pegawai istana pasal 4 ya. Lalu menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pasal 5, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia berkata, akulah roti hidup ya. Dia bisa memberikan kecukupan hidup jasmani, maka dia sebenarnya roti hidup yang akan membuat manusia bisa hidup kekal, sumber hidup gitu ya. Dia berjalan di atas air. Ini pun nggak bisa dilakukan meskipun sekarang banyak trik-trik ya, manusia juga melakukan sulap-sulap berjalan di atas air. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ini juga sama ya, pada saat itu hanya Allah yang bisa membuat mujizat orang buta disembuhkan. Lalu ini satu hal lagi yang tidak bisa dilakukan oleh medis sampai saat ini, meskipun sekarang ada rekayasa medis, kemajuan teknologi, manusia berusaha dapat hidup kekal gitu ya. Si otaknya itu dipindai, dijadikan software untuk nanti itu tubuhnya mati, otaknya masih bisa dibuat ke media lain gitu ya. Manusia berusaha untuk kekal abadi hidupnya, tetapi nggak ada yang bisa benar-benar membuat manusia itu hidup dan hidup yang mulia, bukan hidup yang setengah robot dan lain sebagainya gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian satu lagi, karena Injil Yohanes tadi kan dikatakan tujuannya itu supaya kamu percaya. Jadi dia mencatat itu bukti-bukti bahwa Yesus itu Mesias, penebus, kemudian yang bisa memberikan hidup kekal gitu ya. Nah, dia juga melihat bahwa dia juga mencatat bahwa salah satu rasul pun bisa ragu-ragu gitu, tapi Tuhan tidak menolak keraguan Thomas, tapi malah memberikan bukti gitu ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang kita injili, beritakan Injil, nggak percaya, ragu, kita jangan marah ya, Tuhan pun nggak marah ya. Jadi Thomas salah satu dari 12 murid Tuhan yang udah menyaksikan bagaimana mujizat dan ajaran Tuhan. Pada waktu Tuhan bangkit, dia nggak percaya. Bahkan pada waktu teman-temannya mengatakan mereka sudah melihat Tuhan bangkit, tubuh kemuliaan dan lain sebagainya, kubur kosong gitu ya. Thomas tetap tidak percaya. Dia mengatakan kalau belum aku mencocokkan jariku ke lubang paku di tangannya dan kakinya, dia nggak percaya gitu. Nah, keraguan Thomas yang sifatnya jujur dan setia ya, dia tidak percaya karena memang mungkin nggak masuk logika dia. Itu tidak membuat Tuhan marah ya. Thomas minta bukti dan akhirnya Tuhan membuktikan ya. Tuhan membuktikan untuk akhirnya Thomas bisa percaya ya. Jadi dikatakan lebih baik ragu dan terus terang daripada diam-diam kita ragu, diam-diam dalam hati nggak ngomong gitu ya. Kalau Thomas itu dia jujur, dia katakan di hati dia nggak percaya gitu. Baru-baru ini di katekisasi ada seorang peserta katekisasi ya. Dia berasal bukan dari keluarga Kristen gitu. Kemudian karena dia menikah dengan calon pasangan yang Kristen, akhirnya dia mau tidak mau mengikuti katekisasi. Tetapi pada waktu diadakan wawancara khusus gitu ya, bagaimana keputusan dia mendekat jelang baptisan, dia katakan dia bisa saja karena ingin menyenangkan calon mertua, ingin menyenangkan calon suami untuk dia dibaptis. Tapi terus terang hati dia belum menerima sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat gitu ya. Jadi dia tidak menerima bahwa satu-satunya juru selamat itu Tuhan Yesus. Dia masih menganggap semua kepercayaan itu baik dan sama gitu. Jadi belum menerima
berita Injil. Nah, jadi akhirnya dia tidak dibaptis. Ya, dia katakan daripada saya dibaptis, hati saya masih ragu akan kebenaran ini, saya dibaptis hanya karena terpaksa gitu, menyenangkan orang. Nah, dia tidak mau ya hidup tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, saya menghargai karena memang orang percaya itu butuh pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, dan penerimaan hati dia gitu ya, penerimaan pengalaman pribadi dia untuk dia benar-benar berjumpa secara pribadi, celik mata rohaninya dan melihat bahwa Yesus adalah memang satu-satunya juru selamat yang bisa memberikan jaminan hidup kekal. Itu nggak bisa dipaksakan ya. Jadi kita lihat bahwa Rasul Yohanes dengan kasih memberitakan Injil kasih, dan setiap keraguan yang jujur gitu ya, yang masih menantikan bukti, asal jangan terus tinggal dalam keraguan gitu ya, karena dikatakan orang yang ragu-ragu tidak akan menerima apa-apa gitu ya. Orang ragu-ragu itu ibarat ngangkat kaki sebelah katanya. Ngangkat kaki sebelah, dia nggak berani, karena ragu nggak berani melangkahkan satu kaki lagi. Nah, kalau posisi kaki sebelah terus ya kayak bangok, kan bisa gampang jatuh gitu ya. Jadi ada apa-apa dia terhuyung-huyung, terguncang-guncang gitu ya, dapat masalah hidup dan lain sebagainya karena imannya ragu, kepercayaannya ragu, dia tidak bisa dapat sepenuhnya kekuatan dari imannya itu untuk menghadapi masalah problem kehidupannya ya. Jadi boleh ragu tapi jangan lama-lama, cari bukti, cari kebenaran, Tuhan akan menyatakan diri untuk kita akhirnya percaya gitu ya. Jadi tujuan Injil Yohanes ini benar-benar dicatat untuk manusia tahu bahwa Allah itu kasih, dan kemudian orang yang menerima kasih Allah itu akan tahu bahwa Tuhan itu memang berbeda dengan manusia gitu ya. Dia adalah Allah yang menciptakan kita dan mengasihi kita, menebus kita untuk kita menerima hidup kekal. Kemudian Maria Magdalena ya, satu lagi yang dicatat dalam Injil Yohanes, seorang perempuan yang tadinya dirasuk 7 roh jahat, kemudian diusir Tuhan, dia menjadi sembuh. Nah, ada orang bertanya, kenapa sih murid Tuhan laki-laki semua? 12 murid ya, 12 murid Tuhan yang Tuhan pilih itu laki-laki semua, apa Tuhan diskriminasi gitu ya terhadap perempuan gitu. Nah, kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya menghargai wanita ya. Di kemudian hari, apalagi di Kisah Para Rasul, banyak ya wanita-wanita pun yang menjadi muridnya, Lydia gitu ya. Salah satunya ini juga kita lihat Maria Magdalena. Meskipun tidak masuk ke dalam 12 murid, tetapi Maria Magdalena ini mempunyai kekhususan ya. Dia dihargai oleh Tuhan sehingga orang pertama yang melihat Kristus bangkit adalah Maria Magdalena ya. Tuhan menampakkan diri pertama kali dari kebangkitannya kepada Maria Magdalena, dan Maria Magdalena ini juga mungkin orang yang kaya gitu ya. Dia menyokong kebutuhan Tuhan Yesus dan murid-murid. Dia pengikut setia yang mengasihi Tuhan, ia hadir pada saat Tuhan disalib dan juga mencari Tuhan pada waktu Tuhan sudah dikuburkan gitu ya. Jadi kita kaum wanita pun bisa dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaannya di kerajaan Allah, sama dikasihinya dengan pria ya. Nah, nanti sharingkan ada 3 hal. Yang pertama, kalau dari angka 1 sampai 10, angka 1 itu dari sangat ragu-ragu, angka 10 itu sangat yakin ya. Keyakinan Anda terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda ada di angka berapa? Kalau sangat ragu, 1 gitu ya. Kalau sangat yakin, 10. Kalau tengah-tengah, 5. Kalau lebih sedikit, lebih banyak yakinnya daripada ragunya, 6. Kalau lebih banyaknya 7, lebih banyaknya 8 gitu ya. Silahkan jujur ya. Kalau belum 100% jangan bilang 100%. Tapi kita tentu mengharapkan 100% gitu ya. Tapi itu perlu waktu ya. Saya pun proses sampai dibaptis pun saya masih ada keraguan. Benar nggak orang nggak percaya Yesus itu nggak masuk surga? Itu saya terus masih ragu ya sampai saya sudah dibaptis. Tetapi kemudian pada waktu saya mengalami pencurahan Roh Kudus gitu ya, sepenuhnya mengalami suasana surga pada waktu merasakan Roh Kudus itu memenuhi saya, maka saya merasa di sana saya yakin orang tidak percaya Tuhan Yesus itu tidak akan bisa mengalami surga. Karena saya kalau nggak percaya Tuhan Yesus nggak akan mengalami suasana surga di bumi gitu ya.
Jadi kalau orang yang pernah mengalami mujizat dan lain sebagainya, mungkin dia yakin percaya 100% gitu. Tapi kadang logika kita suka bikin ragu gitu ya, bener nggak sih masa orang nggak percaya Tuhan nggak bisa masuk surga gitu kan. Nah silahkan ya nanti di-sharingkan. Bagaimana cara Anda mengatasi di saat keraguan akan kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan melanda iman Anda. Mungkin pada waktu kita ditimpa masalah bertubi-tubi, kita merasa hidup saya itu dari awal sampai akhir, sampai usia sekarang kita mau istilahnya meninggalkan dunia, nggak ada senangnya, susah terus, ditimpa musibah terus. Apakah Tuhan itu benar kasih, menyertai, menolong gitu ya? Nah silahkan ya. Jadi kita lihat Rasul Yohanes meskipun Rasul yang dikasih bukan berarti dia tidak mengalami masalah dan lain sebagainya, meskipun dijamin dia nggak akan mati syahid, tapi dia mengalami hal-hal penyiksaan seperti orang yang akan mati syahid. Tapi pertolongan Tuhan nyata gitu ya. Jadi silahkan nanti di-sharingkan. Apakah Anda memiliki komunitas yang terbuka untuk Anda merasa diterima dan dikasihi? Ya, tadi dikatakan ciri murid Tuhan itu adalah kasih. Ciri komunitas murid Tuhan itu kasih. Nah, apakah kita sudah punya komunitas begitu? Komit kita sudah merasakan di komit saya itu enak ya kalau ngomong curhat apa segalanya macam saya diterima, kemudian saya merasa dikasihi, dibangunkan dan lain sebagainya. Silahkan di-sharingkan ya.